Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi sama aku Cintara Aura, presenter Mugaru. Aku cuma mau ngingetin, pokoknya kalian harus banget pantengin channel YouTube Mugaru TV. Emangnya ada apa aja sih di kontennya Mugaru TV? Nih aku kasih tahu. Yang pertama, pastinya ada konten tentang apel pagi dong. Nah, dari konten itu kita bisa mendapatkan edukasi dan inspirasi. Nah, yang kedua nih, ono podcast Boso Jowo. Dadi rek awak dhewe iki iso ndelok siswa-siswi Mugaru podcast Atik Boso Jowo. Yang ketiga, ada podcast bahasa Inggris. Nah, yang keempat nih, yang paling spesial, yaitu konten liputan. Jadi kita meliput nih ya, meliput kegiatan-kegiatan yang luar biasa banget. Mulai dari foto buku kenangan, olah, LDKS, jam panel, dan masih banyak lagi. Dan ngomong-ngomong tentang channel YouTube, hanya Mugaru TV nih yang paling aktif di dunia dan di akhirat. Ingat ya, di dunia dan di akhirat. Satu hari bisa 5 konten, dan itu setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Segera buka channel YouTube Mugaru TV, subscribe, like, share, and comment. Aku Cintara Aura, love you all. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Wakil, dan seluruh Dewan Guru serta anak-anakku sekalian kelas 9 ya, SMP Muhammadiyah 3 Waru atau Mugaru. Nah, adik-adik sekalian, salah satu hal terpenting ketika kita sekolah sebenarnya adalah yang terpenting adalah kita ini disiplin, kedisiplinan. Ingat ya, kedisiplinan itu, atau mungkin bahasanya kalau disiplin mungkin terlalu formal ya, mungkin ketertiban itu menyumbang kesuksesan orang 50%. Berapa persen tadi? 50%. Jadi kalau kita mau disiplin, itu sebenarnya sudah sukses dalam hidup itu 50%. Nah, 50%-nya yang lain adalah nanti bukan di pendidikan sebenarnya. Yang 50% lagi itu adalah di kemampuan kita untuk bisa bersosialisasi, berkomunikasi. Tahu berkomunikasi? Berkomunikasi itu apa? Ya ngomong dengan orang lain. Maka saya berharap nanti SMP Mugaru ini, anak-anaknya harus dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai macam pihak, misalnya begitu ya nanti gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, saya diminta untuk ini meraih kesuksesan melalui disiplin. Ada disiplin dan doa, ya, disiplin dan doa. Yang mana yang lebih didahulukan? Disiplin dulu apa doa dulu kira-kira? Menurut kamu gimana? Doa dulu apa disiplin dulu? Doa apa disiplin dulu? Yang awal kira-kira? Disiplin dulu apa doa dulu kira-kira ya? Disiplin. Menurut kamu apa? Menurut kamu? Disiplin dulu. Kalau menurut kamu apa? Bid? Doa dulu. Beda ya. Ini disiplin, ini doa. Alasannya kenapa kok doa dulu? Coba, apa alasannya? Supaya lancar. Kamu alasannya apa kok disiplin? Oh, kalau disiplin nanti diimbangi dengan doa. Nah, jawabannya semuanya benar. Ya seperti dulu mana telur dengan ayam. Menurut kamu dulu mana? Ayam. Kalau menurut kamu dulu mana? Bingung kan? Telur dulu apa ayam dulu? Lah kalau telur dulu, nah keluarnya telur dari mana? Kalau ayam dulu, nah telurnya nanti dari mana? Kan gitu ya. Karena telur berasal dari ayam, ayam juga berasal dari telur. Sebenarnya adik-adik, dua-duanya ini sangat penting. Ya, tergantung kalian ya nanti ya meraih kesuksesan. Cuma yang nanti akan banyak saya kupas adalah bagaimana meraih sukses.
Nah, orang yang sukses itu begini, ini tapi di situ tidak ada. Kamu tolong dihafalin gini. Ini dihafalin ya nanti. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara. Bisa dipahami? Bisa dihafalkan apa tadi? Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara. Apa tadi? Apa? Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara. Apa duit? Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara. Nah, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Tolong dihafalin. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Bisa dipahami nggak kata-kata saya? Bisa dihafalin nggak? Coba stop. Anak putra dulu. Anak putra dulu. Coba dihafalin tadi itu. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Ditirukan anak putra. Dihafalkan. Coba tadi. 1, 2, 3, mulai anak putra. Nilainya 80 anak laki, karena belakang banyak yang nggak ikut, belakang sana ya, yang belakang nggak ikut nilainya. Sekarang anak putri bersama-sama mulai. Orang yang sukses sekarang tak cari satu anak. Kamu pojok sendiri kok. Kon. Apa tadi? Ya. Gagal. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu Kamu coba, kamu ulangi. Kamu. Gak makan. Oh, makan. Kamu. Apa tadi? Ya. Tirukan. Orang yang sukses adalah orang yang selalu, ada selalunya ya. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Bisa dipahami nggak kata-kata saya? Loh, kok terima kasih? Kok cepat diterima kasih? Bisa dipahami ya? Tirukan bersama-sama lagi. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Stop. Sekarang jujur. Siapa yang biasanya kalau sering menyalahkan orang lain? Siapa yang sering menyalahkan orang lain? Cara itu begini. Nah, kalau orang yang gagal itu begitu. Biasanya begitu, nyalakan orang tuanya, nyalakan gurunya, nyalakan temennya, bahkan menyalahkan keadaan. Gara-gara kamu ini, oh gitu kan, terus senengannya kemudian tengkar. Itu berarti ciri orang yang gagal. Tapi kalau orang yang sukses itu berpikir tentang cara. Kalau ada masalah itu begini, apa ya? Apalagi itu. Jadi berpikir. Bisa dipahami ya. Jadi nomor satu ada yang penting. Jadi pikiran ya, yang penting apa tadi? Berpikir tentang apa tadi? Cara. Wes. Nah, mengapa berpikirin penting tentang cara? Karena begini adik-adik sekalian. Karena pikiran orang itu menjadi, ingat ya, pikiran orang itu menjadi ucapan menjadi, nanti tak tanya ini. Didengarkan omongan saya. Mengapa pikiran orang itu penting? Karena pikiran menjadi ucapan menjadi tindakan menjadi kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menjadi takdir dalam hidup manusia. Siapa yang hafal angkat tangan? Ayo, apa tadi?
Apa tadi? Ayo. Apa? Kamu? Pikiran menjadi, ulangi lagi, dengerin. Pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi takdir dalam hidup manusia. Jadi pikiran orang itu sangat penting, ya enggak? Makanya kalau berpikir yang baik. Jangan mengatakan, oh aku nggak bisa, pasti nggak bisa. Karena apa tadi? Pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi apa? Tindakan, tindakan menjadi apa? Kebiasaan menjadi karakter, menjadi takdir dalam hidup manusia. Jadi takdirmu itu tergantung pikiranmu. Takdirmu tergantung pikiranmu. Pijitan Bit. Maju. Ya. Jadi pikiran itu penting. Makanya jangan berpikir yang negatif, selalu berpikir yang positif. Paham nggak iki? Arek-arek iki. Paham nggak? Berpikir yang positif. Nah, saya mau tanya, apa caranya berpikir yang positif? Caranya berpikir yang positif itu adalah, kalau kamu adalah termasuk di antara cara berpikir yang positif adalah mempunyai cita-cita yang tinggi. Tuh, you know, cita-cita yang tinggi. Ingat ya, jangan ngomong, dengerin. Pak Solihin anake wong desa. Pakku tukang ndolek iwak nang Bengawan Sulu. Makku tukang ndolek kangkung. Sing nemen, Bit. Nah, tapi Pak Solihin punya cita-cita dulu, pengen bisa ke luar negeri, pengen bisa menjadi rektor, pengen bisa jadi dosen, pengen bisa haji, pengen bisa S3, macem-macem. Alhamdulillah. Nah itu karena apa tadi? Punya cita-cita yang tinggi. Itu berpikir yang positif itu di situ. Nah, Pak Soal mau tanya, kamu cita-citanya apa? Kamu, kamu. Yes. Coba aku pengen tahu cita-citamu setinggi apa. Jangan malu. Tadi Pak Soal sudah bilang kan, pikiran tadi apa? Menjadi takdir dalam hidup kan? Apa? Pengen jadi apa kamu? Ojo tolak-toleh. Apa? Pengen jadi apa kon? Punya apa? Perusahaan. Hebat ya, pengen punya perusahaan. Jadi begitu. Wes, kamu tak tanya, kamu. Kon. Yes. Apa cita-citamu? Wes, stop. Diluk kabeh, diluk. Ojo ndelok. Diluk. Kan gak ngerti diluk. Wes, sekarang mikir dolek cita-cita yang paling tinggi apa? Kalau belum punya sekarang. Wes, 1 menit. Jangan ngomong, siapa ngomong iki kok? Wes. Mari 1 menitan. Suwe-suwe. Apa kon? Iya kamu. Apa cita-citamu? Ya kamu kok. Lho iki lho mosok gak ketok iki lho lampuku nang kene nang tanganmu ngene. Apa? Pengen jadi dokter. Ya enggak apa-apa yang serius. Pengen jadi dokter. Dokter apa? Dokter kan banyak ya.
Ada dokter hewan, dokter gigi, dokter apa macam-macam. Apa kamu pengen jadi dokter apa? Dokter bedah. Oh, bedah juga ada lagi, bedah tulang, bedah saraf, bedah macam-macam. Harus ini jadi punya gitu ya. Contoh saja, nggak apa-apa, nggak boleh malu. Apa yang kamu cita-citakan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena ingat, halo, ucapan adalah doa. Gitu loh. Makanya jangan malu-malu ditanya, dokter Pak, itu pengusaha Pak, ingin punya perusahaan Pak, ingin jadi presiden Pak, itu kon tapi tidak apa kon iki lho ada ganteng ya, iya kon iya, arsitek Pak, bagus. Abid pengen jadi apa? Pengen jadi kedutaan loh, diplomat ya. Oh, pengen jadi duta besar. Oh, top. Abid bayang no. Itu sing enak bid. Tak dongakno ya. Wis lanjut ya adik-adik sekalian. Nah, hello. Kemana kamu? Lapo? Gak boleh satu gantian. Pindahkan nih kamu kamu sini. Sini. Takon mijiti aku kon kok maring ini. Wis lungguh. Biar pinter ya. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah ini adik-adik. Wis bit. Nah, wis. Kamu baca. Tujuan ya. Yang keras. Tujuan pendidikan Muhammadiyah mengusahakan terbentuknya pelajar muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri pada diri sendiri, cinta tanah air, berguna bagi masyarakat dan negara. Nah, ya. Jadi apa tadi? Situ ya udah paham ya. Ini tujuan pendidikan dari kamu. Di sini dididik jadi ini. Menjadi pelajar muslim yang beriman. Insya Allah sudah beriman semua kan? Tuh ya, bertakwa. Takwa itu apa artinya? Takwa artinya adalah taat. Taat beribadah namanya takwa. Berakhlak mulia. Ngomong aja berarti nggak berakhlak mulia. Gak ngurungokno, nggak berakhlak mulia. Ngomong dewi, gak boleh dengerin. Tadi Pak Solihin udah bilang, Pak Solihin duduk karena capek, gitu. Nah tolong dengerin, nah, itu ya. Bit loro mana bit, pijitan mana bit. Cakap, cakap itu artinya apa? Selain cakap itu apa? Bahasanya cakap. Dalam bahasa Indonesia apa? Selain cakap itu apa? Cari kata-kata yang sama maknanya dengan cakap. Apa kira-kira? Terampil. Nah itu bagus, terampil, kreatif. Nah gitu ya. Percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri itu apa? PD. Percaya pada diri sendiri itu maksudnya apa? Cirinya seperti apa? Tidak mudah terpengaruh. Gak melu koncoy, ngalor ngidul. Itu namanya nggak punya pendirian, nggak percaya diri. Terutama diajak teman-temannya misalnya bolos, dulinan, mainan, nggak mau belajar, nggak mau sholat, melu tok. Ya nggak? Nah berarti kamu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, kamu nggak dapat sesuatu yang dalam pendidikan ini. Gila, cinta tanah air. Apa cinta tanah air caranya? Bagaimana? Ya cinta tanah air artinya adalah dengan menjadi orang yang berilmu. Itu salah satu cara cinta tanah air adalah kamu menjadi orang yang berilmu karena kamu pelajar. Pelajar tugasnya apa? Kalau petani tugasnya apa? Kalau pedagang tugasnya apa? Nah sama dengan pelajar, tugasmu apa? Belajar. Belajar dengan baik adalah salah satu tanda bahwa kamu cinta tanah air. Jadi kalau kamu nggak belajar dengan baik, berarti kamu nggak cinta tanah air. Itu namanya kamu berarti tidak sesuai dengan tujuan. Nah ini penting lagi nih, berguna, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan negara. Pada akhirnya nanti kalian kalau punya ini, kamu akan jadi berguna. Halo. Nah ini, kalau kamu menjadi orang yang muslim, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air,
baru nanti berguna. Jadi kamu akan menjadi orang yang berguna kalau ini terpenuhi. Nomor satu adalah muslim, ya enggak, atau beriman. Itu menjadi muslim yang beriman. Muslim itu apa? Muslim itu artinya apa? Beragama Islam. Kalau iman, ya beriman itu. Ada berapa rukun iman? Kamu, yes. Ada berapa rukun iman? 6. 1. Iman kepada siapa? Kepada Allah. 2. Malaikat. 3. Kitab dulu. Kitab. 4. Rasul. 5. Hari kiamat. 6. Qada dan qadar. Harus hafal di luar kepala. Rukun iman, nggak boleh salah susunannya tadi, ya nggak? Nomor 3, iman kepada siapa tadi? Kepada siapa dulu tadi? Ayo, kepada kitab, baru kepada Rasul, gitu ya. Oke. Bisa dilanjut? Nah, janji pelajar. Siapa yang hafal janji pelajar Muhammadiyah? Ayo, hafal nggak janji pelajar Muhammadiyah? Tak tunjuk, tak tunjuk, Nomor 1, kamu janji belajar Muhammadiyah. Duh, 1 gak hafal. Nomor 1, kamu Ki, gak hafal pisan. Loh, kok iso itu loh? Belajar Muhammadiyah kok gak hafal. Kamu gak moco tak biasanya setiap hari? Stop. Jadi, ojo ngurungokno. Nanti setiap hari mulai besok, setiap selesai doa di kelas, baca janji pelajar Muhammadiyah. Halo, paham? Nomor 1 nggak hafal. Lu nggak ada yang hafal janji pelajar. Kamu udah kelas 3 lo ya. Masa janji pelajar Muhammadiyah nggak hafal? Kamu hafal nggak? Kamu, Bu Dokter, hafal nggak Bu Dokter? Nggak hafal juga. Lu, ya apa janji pelajar Muhammadiyah nggak hafal? Stop ya Allah. Harus hafal. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh jalan menuju ilmu. 4. Harus hafal. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah. Untuk Bapak Ibu guru, tolong mulai besok kelas 1 sampai kelas 3 setelah doa disuruh baca ini, disambung dengan diawali dengan begini. Janji pelajar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami belajar Muhammadiyah berjanji. 1. Apa kelas 3 gak hafal belas itu kan harus ngapal gini. Ya harus hafal karena ini adalah sebagai salah satu pembentukan karakter sebagai pelajar di dalam Muhammadiyah. Oke, hafal kan? Ya, hafal kan? Ya, ini hafal ya, sudah ya. Harus hafal. Wes, tak beri waktu 1 menit ngapalkan 1 sampai 6. Nanti tak coba, tak tes nanti, tak acak. Bu Dokter harus hafal. Dokter harus hafal. Stop. Sudah hafal? 1 2 3 4 5
Bagus, pinter ya. Jadi begitu. Harus hafal di luar kepala. Gak oleh ijazah kalau nggak hafal janji pelajar Muhammadiyah. Saya di sekolah begitu. Anak-anak kelas 1 sudah saya wajibkan, tidak hanya pada waktu upacara, tapi setiap hari anak-anak harus menghafalkan ini tadi ya, janji pelajar Muhammadiyah. Bagus nggak janji pelajar Muhammadiyah? Bagus. Bisa stop. Dicoba sekarang testing 1 sampai 6 tak acak kamu. Nomor 3. Oke. You nomor 5. Makan bergizi. Loh, kok makan bergizi? Kan iki ya opo iki gak nyambung iki tambah. Kok makan bergizi piye? Durung makan ta? Kok bisa makan bergizi? Janji pelajar Muhammadiyah makan bergizi. Kok iso iki? Nomor 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah. Oke, stop. You nomor 2. Paling gampang loh nomor 2 itu. Kurang lengkap. Hormat dan patuh kepada orang tua dan ono sing gak fokus. Ditakon nomor 5 jadi makan bergizi. Apa repot nih kancamu bit ya pijit bit meneng bit. Tukar kon minta mburi. Kon maju. Jong guyu kon maju nih. Terus cetono kene. Eta ngono iki biasa tambah pinter kok disuruh mijiti aku biyen ngono. Nah, adik-adik sekalian, nah ini iki tak kon mang sing mbok waca makan bergizi. Astagfirullahaladzim. Wong sing mongkon janji pelajar Muhammadiyah baca iki. Tapi kini hafal, kamu hafal? Iki juga gak hafal. Allahu Akbar walillahil hamd. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1. Bangun pagi-pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Belajar. 5. Bermasyarakat. Makan yang bergizi. 6. Bermasyarakat. 7. Apal? Testing. Dia cak. Bu dokter hafal nomor berapa? Nomor 1. Apa bu dokter nomor 1? Bangun pagi-pagi. Tacak. Wes. Kamu nomor 6. 6. Woi, 6. Juh. Kon nomor 4. Bagus, pintar itu. Wes bedo tak acak lagi. Nomor 3. Apa mau lah? Mbok mau apa lu? Nomor 5. Kamu. Mau cowok. Duh. Itu harus dihafalin. 1 sampai berapa tadi? 1. Stop. Kamu sudah bangun pagi? 2. Sudah beribadah? 3. Sudah berolahraga? Lah kon mlaku munggah kene munggah mudhun olahraga. 4. Sudah belajar? Stop. Cara mudah belajar itu kamu minimal
15 menit itu dalam setiap hari membaca buku. 15 menit, manfaatkan 15 menit baca buku. Itu caranya belajar. Terutama belajar yang bagus itu adalah mari subuh. Itu belajar yang bagus. Makanya di situ kan mari apa itu? Mari beribadah, olahraga kan, terus apa? Belajar. Semuanya pagi itu. Situ ya belajar. Nomor 5 makan yang bergizi. 6 masyarakat. Contohnya apa bermasyarakat itu? Sosialisasi ya dengan orang lain. Nyopo wong. Hei, minimal dalam sehari kamu nyopo wong 5. Nyopo, nyopo duduk ngene-ngene. Orang-orang yang tidak ada di sekitarmu kamu sapa dengan HP misalkan. Assalamualaikum guru-gurumu biyen. Assalamualaikum bu guru, gurumu waktu SD itu loh. Bagaimana kabarnya bu guru? I love you bu guru. Muah 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 gitu. Dia menyapa setiap hari. Sudah menyapa setiap hari minimal berapa tadi? Hanya begitu. On durung miciti Bang, citono. Sing enak. Ya, wes. Apa yang membuat kita sukses? Stop. Ini. Nah, nomor 1 apa? Disiplin. Apa disiplin itu? Disiplin itu apa? Disiplin itu apa artinya disiplin? Disiplin itu bisa mengatur jadwal dengan baik. Teratur. Wayahe mangan. Wayahe sholat apa? Apa? Oke. Temen lo ya. Wis mari balik lo ya. Wong takon maca iki arepe. Nah, wis. 1 disiplin, ya dah. Bacaan. On daripada ngelamun. Bacaan. 1 disiplin, 2 rajin, ketiga perhatian, 4 konsumtif, 5 kerjasama, terakhir semangat. Nah, jadi yang 2 adalah rajin. Harus rajin. Apa nomor 1 apa? Disiplin. Disiplin itu gini. Wae sholat. Belajar. Istirahat. Wae makan. Itu bisa mengatur waktu. Waktunya untuk istirahat. Tadi Pak Solih sudah bilang disiplin tadi menyumbang berapa persen untuk keberhasilan seseorang? 50. Maka disiplin penting. Nomor 1 disiplin. Mau sukses disiplin. 2 apa? Rajin belajar, rajin membaca, rajin bersekolah. Nah itu nomor 2 itu. 3 perhatian. Nah yang nggak perhatian nggak pinter, nggak sukses. Yang belakang ngomong dewe nggak perhatian. Maka biasanya rahasianya biasanya anak-anak yang duduknya di depan itu jauh lebih pintar dibandingkan anak yang duduknya di belakang. Tuh iya, tak tanya ya. Ini contoh nanti, tak tes lo ya. Mesti anak yang di depan lebih pintar daripada anak yang di belakang. Stop. Halo, kamu ranking berapa? Gak ada ranking. Oke, kamu nilai nilai matematikamu berapa? 80. Wis. Tak tanya kamu belakang dewe. Kamu kemarin matematikamu dapat berapa?
Iya, ulangan itu ujian. Oleh piro? Oh, kok iso gak dibagi kan udah tahu. Wong iso durung dibagi apa Pak Guru Bu Guru nil. Di 84 dirapot. Iya ta? Ya wis pinter berarti kon. Pak pinter kon tak kon mulai kon. Itu ya. Jadi perhatian, kalau perhatian. Yang keempat adalah komunikatif. Komunikatif itu artinya apa? Apa komunikatif itu? Komunikatif itu artinya nggak diem aja. Komunikatif, bisa ngomong, mampu untuk berbicara dengan guru. Hati-hati, senangannya kalau di rumah meneng, hati-hati kon, kesambet kon ku. Lah iya, meneng teko omah, meneng mlebu kamar, meneng. Ya wis gak tau ngomong ambek wong tuane, gak ngomong. Ngomongo ambek tangga ngomong. Itu namanya komunikatif. Dengan Pak Guru ketemu Pak Guru sopon. Assalamualaikum Ustaz. Sini manggilnya Ustaz apa Pak Guru? Pak Guru, Pak. Assalamualaikum Pak. Begitu. Assalamualaikum Bu Guru. Begitu. Jok menengai. Sukses nanti kamu. Terutama dengan guru-guru. Ya Bu Dokter ya. Bu Dokter harus banyak-banyak berbicara nanti, ngomong. Jok menengai Bu Dokter harus nanti tanya gurunya, ditanya, Pak gimana kabarnya Pak? Banjir enggak umahnya? Ngono. Begitu Pak, mogok enggak sepedanya? Begitu. Jadi ada namanya komunikatif. Nah, 45 adalah kerjasama. Kerjasama, tahu kerjasama? Kerjasama itu artinya apa? Ya mau, ya tadi. Ya kerjasama, maksudnya itu apa ya kerjasama itu ya? Tolong menolong. Paham? Tolong menolong. Ambek konco itu tolong menolong. Ambek wong tua juga, ambek orang tua juga tolong menolong di rumah, nyapu, ngepel, ora-ora. Tak delok koyo kon gak tau ngomong, gak tau ngepel iki, omong. Iya toh? Wajahmu ketok. Gitu, gak tau ngepel kon? Kemana? Ngepel opo? Ngepel ora-ora? Iya? Ah, bagus, namanya kerjasama. Nyapu lantai? Delok tanganmu. Gak tahu nyapu, nyapu. Itu, nah itu kerjasama, insya Allah. Jadi terus yang ke-6 yaitu adalah semangat. Jok ngantuk halo semangat. Iki tidur turu tambahan. Loh, gak semangat kok lho. Kon berarti gak jadi wong sing sukses kon. Ngantuk ngene. Ngiler pisan. Aduh, ngantukan. Itu loh, yang semangat. Ojo ngelentuk Paham? Semangat kok wis mulai baru semangat. Wis sekolah semaput. Nah, repot. Iya enggak? Ngantukan. Aduh. Berarti kamu enggak disiplin. Iya enggak? Akan begadang. Akan nyangkruk. Nanggone warkop. Stop tak golekane sing ketok wajah wong senengane nyangkruk dan enggak tak delok Pak Solih bisa lihat. Stop tak goleki. Iki senengane nyangkruk ketok. Stop goleki. Senengane nyangkruk. Kan senengane nyangkruk ya. Iki stop. Iki lho. Ya senengane nyangkruk. Ayo. Aku iya ketok. Wajah sing senengane nyangkruk iku ketok. Pak Solih itu bisa lihat gitu, senengane nyangkruk gitu. Terus sing senengane gelut golek itu, senengane gelut golekane, senengane gelut ambek kanca gitu. Senengane gelut. Iya. Nggih ta?
Nah, nanti itu jadi harus semangat, Pak Solikin semangat, masih wis tuwek semangat belajar. Pak Solikin nanti insya Allah mau pengen, insya Allah ini bisa cita-cita dalam setahun ini mungkin umroh 3 kali, 3 tahun, setahun ini nanti. Juli insya Allah budal, September budal, November Agustus budal lagi nanti gitu. Semangat. Loh iya apa yang telu, Pak Soleh kan pembimbing haji, punya jasanya begitu, jadi boleh berangkat bolak-balik begitu. Harus semangat dong, itu dong. Nah, ayo karakter wes. Satu, integritas. Apa integritas itu? Integritas itu maksudnya adalah bisa dipercaya. Integritas itu sama dengan jujur. 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 Tak golek sih nggak jujur. Aku ketok, weruh aku. Arenya nggak jujur ketok. Wedok sekarang, ganti wedok sekarang. Dia ketok aku sih nggak jujur ketok. Iya dah. Wes gak usah dibongkar gak enak ya dah. Aku ketok aku. Weruh aku. Yang nggak jujur tuh ketok, kelihatan. Iya, kelihatan. Yang nggak jujur tuh kelihatan. Dia pijitono sakit iya bener sakit, nggak tahu baru sakit. Kamu mau mijit tidak? Kon kok ndelok ae pijitono mari ngene, gak usah. Nomor satu apa tadi? Integritas sama dengan apa? Jujur. Jujur. Hati-hati yang tidak jujur. Hati-hati loh ya. Ingat ya, ingat. Kalau kamu mulai sekarang tidak jujur, nanti seterusnya sampai tuwek kon menjadi orang yang sulit untuk berbuat jujur. Kenapa? Karena kejelekan yang dibiasakan pada saat SMP akan menjadi racun dalam otak kita. Temen, rungokno. Kejelekan yang dikerjakan pada saat SMP akan menjadi racun dalam otak kita sampai nanti kita dewasa. Pak Solikin punya pengalaman gini. Dulu punya teman di pondok, senengane jukuk panganane koncone, jukuk pulpene koncone, itu jukuk bukune koncone. Nah, pada saat bekerja juga begitu. Senane jukuk barangnya sekolahan, ono kursi cengklek go mulai, ono kayu keleleran go mulai, ono gitu, ono sepedae konco yang keleleran di go mulai. Itu ada panganan koncoin yang sekolahan nganggur go mulai gitu. Stop. Nomor satu apa? Nomor satu apa? Ini kalau wocon nomor satu apa? Gak ketok takon. Ketok. Nomor siji apa? Integritas tadi apa artinya? Kejujuran. Jujur itu penting. Jangan sekali-sekali bohong, karena kamu sekali bohong akan terus kebohongan akan diulangi. Loh temen, podo karo orang tadi yang suka nyala-nyalakan orang, yang senangannya bertengkar itu loh. Sekali kamu bertengkar, nanti terus akan menjadi orang yang suka bertengkar. Mesti ono ya. Karena apa tadi? Halo, karena kejelekan yang dikerjakan pada saat SMP akan menjadi apa? Racun. Di mana? Racun di otak kita. Makanya kerjakan yang baik. Biar itu menjadi obat. Gitu loh. Paham ya? Sampai jam piro iki? Kita orang di sini sampai jam berapa? Berbicara terus ya. Itu. Nah, ini rasa hormat. Oh, punya rasa hormat. Hormat itu sama dengan apa? Sopan. Itu loh, rasa hormat. Hormat itu apa sih? Oh, itu adalah sendiri sopan sendiri, hormat sendiri. Hormat itu gimana ya?
Hormat itu apa ya? Hormat itu segan gitu loh. Dengan orang tua, dengan guru itu punya rasa hormat, menghormati, gak meremehkan, namanya hormat ya. Kalau sopan itu menghargai. Ada gurunya, assalamualaikum, gak hehe. Ini laki-laki, tolong perhatikan. Ada gurunya kadang-kadang ya tuh dicuekin, gak salim, gak opo, kadang-kadang bal-balan, guru ini santap bal, berarti gak punya rasa hormat, gak sopan. Ya enggak? Ada nggak seperti itu? Ada nggak di sini seperti itu? Ada, mesti itu biasanya anak-anak begitu, itu nggak sopan. Ingat ya, itu ciri anak yang nggak sukses. 4 tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab. Berani berbuat, harus berani tanggung jawab. Ya enggak? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa artinya? Kon. Ayo, apa tanggung jawab artinya? Tanggung jawab itu artinya apa? Tanggung jawab itu adalah apa? Berani menerima konsekuensi dari perilaku kita. Kalau tanggung jawab, biasanya maaf, biasanya banyak anak-anak itu nggak tanggung jawab. Tuntunan anak nggak tanggung jawab begini, gitu. Misalnya gini, mukul konco terus pura-pura gak gitu. Itu nggak tanggung jawab. Iya apa enggak? Ada nggak seperti itu? Kadang-kadang konco itu namanya nggak tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Berani berbuat, harus berani tanggung. Jadi bertanggung jawab tadi apa? Loh, ayo tuh, lagi kayak contoh, lalu mau praktek ngono gini. Berarti contoh nggak bertanggung jawab kamu namanya. Itu nggak tanggung jawab. Walaupun guyon. Halo, walaupun guyon, hati-hati. Kenapa? Karena guyon itu biasanya akan menjadi kenyataan. Guyon itu akan menjadi apa? Kenyataan. Kok bisa Pak Solihin? Iya, karena nanti kan itu akan diulang-ulang. Ya enggak? Tadi itu loh. Balik lagi tadi. Pikiran menjadi halo, pikiran menjadi ucapan menjadi tindakan menjadi kebiasaan menjadi karakter menjadi thank you, very good. Berarti kamu masih hafal. Tanggung jawab, tekun. Nah ini, tekun dan terbuka. Tekun. Ada yang kadang tekun tapi nggak terbuka. Iya toh? Nggak terbuka. Terbuka tadi apa? Komunikatif. Nah, itu terbuka. Jangan tekun terus, maaf. Gak kenal ambek koncoe, gak kenal ambek gurune, gak kenal ambek tonggoe. Karena saking tekunnya sampai gak duwe konco. Nah, paham nggak? Nah, konco juga hati-hati nanti. Salah memilih teman itu juga berakibat fatal. Tuh yes, tekun, terbuka, kemudian terampil dan nah ini terampil ini maaf ini keliru kok tersampil gini, terampil mengendalikan diri. Stop. Nomor ini penting ini. Jadi mengendalikan diri itu keterampilan. Harus terampil, terampil mengendalikan diri. Apa maksudnya? Apa terampil mengendalikan diri itu apa? Apa maksudnya? Apa? Bisa mengontrol emosi, bagus. Apa kamu? Terampil mengendalikan diri apa maksudnya? Bisa apa? Ayo. Ya bisa menjaga perkataan, bagus. Apa lagi? Apa? Menjaga sikap, bagus. Itu namanya terampil. Jadi banyak keterampilan untuk mengendalikan diri. Mau meso, kasido, wah mengendalikan diri. Nah itu begitu caranya, ya enggak? Gitu, ya tau? Pindah kon rene. Pindah kene gantian kon. Ini bicara gini. Sing kene ya, sing kene. Siapa jenengmu? Afif, ya Afif, gini Afif. Nah, sing enak. Semangat Afif ya. Tatungano nanti ini. Nah ini. Lah, ini penting ini. Halo. Pendorong siswa sukses. 1, semangat belajar.
Jadi belajarnya semangat. Tak delok kon ya, stop. Belajarmu iki tak delok. Tak golekane sing gak semangat, ketok. Yang semangatnya belajar bagus itu kelihatan. Yang pas-pasan, yang belajarnya pas-pasan kelihatan. Yang malas-malasan juga kelihatan. Mau tak cari yang belajarnya malas-malasan? Ya itu. Contohnya itu belajar malas-malasan. Ngantuk. Ini kamu perhatikan. Nah itu malas-malasan. Paham? Ini belajar nomor 1, semangat belajar. Pak Solikin walaupun tua seperti ini masih harus belajar, terus semangat belajar, membaca, menulis, berdiskusi. Ini kan belajar ini, bikin materi ini, ya nggak? Bikin materi, nanti bikin materi lagi, besok terus belajar. Nanti tanggal 23 itu ngisi di Bandung 3 hari, terus tanggal 13 apa lagi jenenge? Bukan tanggal 23 sampai 23, 24, 25, kemudian 2 terus itu nanti ngisi di Sulawesi tak minggu. Mari 2 Sulawesi gua nanti ini terus belajar itu. Kini di rumah ini stop. Belajar anak-anak, bikin materi. Wah, itu ya belajar AI. Wah, minta di AI, Google macam-macam, nyari materi-materi yang cocok. Itu namanya terus belajar. Walaupun sudah S3. Ya nggak boleh berhenti. Belajar itu terus. Gitu loh. Paham ya? Itu. Makanya kuncinya di sini semangat. Belajar itu kuncinya di semangat, bukan belajarnya. Tapi semangatnya. Nah, kon semangat wae dulinan tok ayo ngene iki akhire engko. Ya hati-hati kon. Yang semangatnya hanya mainan ya nanti nggak sukses. 2, percaya diri. Nah, tadi percaya diri tadi sudah tahu ya tadi ya. Sudah ada tadi ya, percaya diri. Apa tadi? Apa percaya diri itu apa artinya? Kon. Iga lho sebelahmu. Ya, apa percaya diri apa? Contohnya apa? Ya PD itu singkatannya PD. Berani tampil ya, itu tidak malu-maluin ya, gitu, tidak malu, PD bagus. Mengasah bakat, jadi bakatnya diasah. Punya bakat apa? Mulai sekarang bakatnya diasah. Yang pintar nulis, yang pintar nyanyi, yang pintar nangis, oh nanti bakat nangis juga. Yang pintar yang pintar komputer diasah, yang pintar matematika terus diasah, jadi bakatnya diasah. Adik-adik, dulu Pak Solikin bakatnya mulai kecil itu adalah ceramah. Karena apa? Ternyata tidak lepas dari doa orang tua. Dulu emaknya Pak Solihin pernah bilang gini, "Nak, dulu waktu kamu masih dalam perut ibu sama bapak itu selalu berdoa supaya kamu jadi anak yang bermanfaat dan pandai ceramah." Nah gitu tuh. Jadi doa juga penting. Jadi selain disiplin tadi apa? Doa tadi bener itu. Doa terutama adalah doa dari orang tua. Terutama adalah doa dari ibu. Ibu. Oleh karena itu adik-adik, kamu kalau mau kemana saja jangan lupa pamit sama ibu, pamit sama bapak. Mau belajar, mau sekolah begini, berangkat ini, pamit. Siapa yang tadi pagi udah pamit sama ibunya? Ya, ada nggak yang nggak pamit? Siapa yang tadi pagi pamit sama bapaknya, ayahnya? Ada nggak yang nggak pamit? Harus pamit. Dalam aktivitas apapun kita harus pamit dengan orang tua. Minta apa itu pamit itu? Minta doa. Ya insya Allah doain ya gitu ya. Oke. Dukungan keluarga. Nah ini penting, dukungan keluarga. Nah hati-hati. Tadi dukungan keluarga. Ini contoh. Hati-hati ya. Dengan ibu, hati-hati. Jangan sampai marah-marah dengan ibu. Maaf, ini contoh, ini contoh anak saya. Anak saya itu pernah gini.
mau main, gitu. Itu sama ibunya nggak boleh, kamu jangan main, udah istirahat. Tuh anak saya marah, masih nekat, gitu, nekat berangkat, udah nggak diizin sama ibunya. Tahu nggak apa yang terjadi? Pulang, dekat rumah dia terjatuh. Apa yang terjadi? Hidungnya patah, tangannya patah. Jadi doa orang tua itu penting. Maka jangan sekali-sekali kamu menyakiti hati ibumu, terutama ibu dan bapak. Biasanya biasanya anak perempuan itu biasanya sering ini dengan ibunya itu, sering berani-berani itu. Guys, siapa yang masih berani sama ibumu? Siapa yang sering marah-marah, teriak-teriak, bohong-bohongi, ngamuk-ngamuk? Tundukkan kepala semuanya. Sekarang ucapkan minta maaf pada ibumu. Gak ada suara. Siapa suara itu? Gak serius kamu. Sekarang ucapkan dalam hatimu, Bu, maaf, selama ini aku sering bela terserah apa kesalahanmu. Jangan mainan sampai kau. Gak serius kon. Tak telepon wong tuamu kon. Ingat, insya Allah ini sambung kepada orang tuamu. Nanti kamu tanya jam 9.35, kamu tanya kepada ibumu di rumah nanti, karena ini akan tersambung dengan hati orang tuamu. Ketika kamu berada dalam kondisi seperti ini, nanti orang tuamu itu akan merasa tenang hatinya. Minta maaflah kepada orang tuamu. Yes, minta maaf pada ibumu. Bu, aku selama ini salah, banyak dosa, udah berani, sering ngomong kasar, menyakiti hatimu. Maafkan anakmu. Wes mari jodoh-jodoh turu kon kok. Enggak. Nah, ini lingkungan pergaulan. Adik-adik, lingkungan pergaulan, hati-hati cari lingkungan. Golek kanca sing pinter, jok ngawur. Cuma ngene, biasane arek gak pinter mesti senengane kanca arek sing gak pinter. Nek sing biasa arek sing pinter mesti kancane arek sing pinter. Nah, sekarang rubahan, Pak, aku ndak mau ada yang aku gak ada yang pinter, ndak mau temen dengan aku ya kon pinter dhisik. Lek kon kepengin di kanca pinter, kon pinter ojo kon gak pinter golek kanca sing pinter yo gak gelem. Kaya apa duwe kanca gak pinter? Ndeloke blenek raimu. No lho, iya to, kancamu lho ngerti. Kancamu lho gak seneng ambek kanca mbek arek gak pinter gak seneng. Iya enggak? Kanca males, maaf, gak seneng, gak sinak, gak gelem sinau, dulinan tok. Gak ana wong seneng. Ojo maneh kancamu, wong tuamu lho gak seneng kon gak sinau, gak salat, gak hormat, gak seneng. Ya apa enggak? Seneng gak wong tuamu kon dolinan tok, terus kancamu gak karu-karuan, gak seneng. Wong tua iku seneng lek ngene. Rungokno omonganku. Rajin salat, sinau, masjid, ngono. Bengi tahajud. Itu orang tua senengnya luar biasa itu. Di rumah baca Al-Qur'an. Seneng wong tua. Kon njaluk apa ae dikeki. Tapi kon lek males sinau, salatmu gak karu-karuan. Dulinan tok soboe warkop sampai bengi-bengi ben malam minggu dulinan apik tok. Hati-hati kon. Wong tuamu gak lek wong tuamu gak seneng kon mesti maaf. Kon mesti wong tuamu ndonga sing gak apik kon. Penting ndongane wong tuwa.
Aku kon dulinan tok. Ingat, halo. Rungokno iki. Ini pengalamannya Pak Solikin. Ini pengalaman. Aku ngene rek, biyen cilik aku gak tau dulinan aku. Wayang dulinan gak iso dulinan aku. Kenapa? Aku biyen mari sekolah rek. Sekolah aku itu sore, awan ngene. Ya toh? Bengi ngene aku dijak pakku mau golek iwak. Bengi, ngerti? Bengi golek iwak aku nang kali. Gak iso dulinan, padahal bengi biasa kan arek-arek dulinan. Ning desa bengi ku dulinan, kejar-kejaran, benteng-bentengan, macam-macam ngene. Aku gak tahu dulinan. Atiku nelongso. Isu, gitu. Bengi kan golek iwak kan melek ya enggak. Wayang turu gak iso turu rek. Dikongkon ngarit ambek pakku. Ngarit. Lek gak ngarit disengeni. Ngarit. Ngono pakku. Ngarit aku. Awan mari dhuwur ngene iki. Sekolah melaku, kadang sepedaan, kadang melaku. 7 kilo. Jadi saat durung dhuwur sudah berangkat rek. Nggak sholatnya tengah dalan aku. Biyen ngono. Nah ternyata adik-adik, konco-koncoku sing biyen dulinan tok, sing gak tau melarat kaya aku cilikane, saiki uripe gak karu-karuan. Ternyata Allah itu mengganti sesuatu kesusahan-kesusahan pada waktu awak dhewe cilik biyen niku dulinane kaya gak tau dulinan. Iku senenge awak dhewe waktu dulinan niku diganti nambah Gusti Allah pada waktu aku wis tuwek ngene iki. Dikei senenge. Karena aku biar gak tau dulinan blas, gak tau dulinan aku. Gitu? Gak tau dulinan, gak tau ya iki ku mau sinau, ya ngemek iwak, bantu wong tua, sekolah, ngono tok ngaji. Ngono ternyata aku ndelok kanca-kancaku sing nom-nomane dilik waktu kae dulinan tok kae, ya padha sekolahe. Tapi saiki gak dadi apa-apa. Nah ternyata itu rahasianya begitu. Kau lek sik nom-nom ngene iki rek, rajin sekolah, rajin belajar, ibadah dengan baik. Tadi itu meninggalkan kesenangan-kesenanganmu kan sik nom toh. Kesempatan dulinan kan akeh toh. Ya enggak? Lah ngono kayak kamu tinggalkan, iku akan digantikan oleh Allah nanti pada waktu kamu dewasa. Mangkane jek nom ojo dientek entukno seneng-senenganmu. Kok jatamu seneng entek pada waktu nom tuwek kon karek sedine kon. Yo temen iki. Rungokno omonganku. Jadi lek nom-nomane dulinan tok, iku suwake kanca. Wis saiki Pak Solikin gak nyebut kancae Pak Solikin. Nah, saiki golek dhewe. Ono enggak kancamu, dulurmu, mungkin juga apalah tanggamu sing ngono, mesti lak ono. Sing nom-nomane biyen dulinan tok, tuweke gak dadi apa-apa. Sing biyen nom-nomane gak tau dulinan, ya toh, sekolah, ibadah, bantu wong tua, ngono kae saiki tuwek-tuwek dadi akeh sing dadi wong sukses. Ya enggak? Ngono, pijetono kon gak pijeti nglamun ae. Mikir kon. Wis ganti. Kon mau mari ya. Durung mari kon. Durung mau durung pijeti, durung. Mari ngene maju. Nanti awakmu gede gini. Awakmu gede. Tanganmu mesti antep iki pijetono, enak iki. Hati ngono rek. Krungu enggak? Itu ya wis. Karepe entek aku mari ngene budal. Niki ciri-ciri iki apa iki? Ciri-ciri siswa sukses ya, taat beribadah. Loh, iki lho. Berilmu. Loh, pinter. Sinau terus. Nah ini teman lingkungan yang baik. Loh, akeh iki. Golek kanca sing apik. Ojo sembrono golek kanca. Hati-hati. Tadi itu lho. Nek males mesti kanca wong males. Nek wong dulinan tok, cangkruan mesti kan golekane. Iya toh? Kadang diparani nang omah. Ya kan enggak? Hanif, ayo main. Ya kan begitu celuk. Iya enggak? Nah, iku ojo gelem. Gak apa-apa dibenci kanca, gak apa-apa kon jek enom. Gak apa-apa dibenci kanca. Biasa kan kadang ngono. Sojo bola rek iku gak gelem jak dulinan. Gak apa-apa. Aku biyen ngono. Tapi saiki orang-orang yang dulu yang seneng dulinan benci saya, aku sinau tok. Sekarang dengan saya malu nggak? Aku anak wong gak duwe, aku sekolah terus. Sekarang aku mulai tak ceramai deh, aku saudara ngono aku tak ceramai sekarang.
bahkan sampai maaf ya, halo, sampai orang tuanya Pak Solikin itu hormat dengan Pak Solikin. Karena dulu waktu Pak Solikin sekolah itu enggak boleh. Aku biar sekolah rek, hei, Alia utawa kuliah ben S1 iku aku biar dolek bondo dewi, pernah dodol koran, pernah ngamen, munggah mudun bis, dodol buku saya telu biyen waktu S1 kuliah itu, saking pengen kuliah. Dulu nggak diizin sama bapaknya Pak Solikin karena nggak punya duit sobat yang bayar kuliah. Nah, aku kuliah terus, S2 Pak Solikin dapat beasiswa UNER, S3 dapat beasiswa itu, Pak Solikin S3 itu dapat beasiswa 3 sebenarnya, beasiswa ke Jepang dapat, di Australia dapat Pak Solikin. Bener. Teman-temannya Pak Solikin yang dulu-dulinan ya sakit, yang dulu-dulinan atau sakit di rumah sakno aiki gitu ngarit ngoni sapi ngono-ngono tok. Nah sekarang Pak Solikin dulu ngarit, sekarang nggak pernah ngarit, kebalikane. Salamu kon biar nggak tau ngarit, saya dadi ngarit gitu. Makanya senengmu waktu nom ojo mbok entek-entekno saiki emanen engko jukuun waktu kon wis tuwek ngono. Remenan ini pengalamannya Pak Solikin. Stop ini rahasia juga, ini keluarganya Pak Solikin, adik Pak Solikin nomor 4 iki ben yos uripe wong tuane Pak Solikin rada wis enak ngono. SMA duwe sepeda motor, aku emek kuliah sepeda pancal gak duwe. Saiki kualik adikku. Ya, sakno adikku wis tak kon kuliah ben gak gelem. Ya ngono seneng dulinan ae. Di Pak Solikin nomor 4. Ya kan. Kerja itu ngene Kalimantan kono. Apa penggaweane saiki malah? Golek iwak. Lho coba. Biar waktu Alia, waktu cek nom-nomnya gak tahu golek iwak. Ada Pak Solikin itu. Sing golek iwak sapa? Aku. Saiki kualik. Aku biyen golek iwak, saiki gak golek iwak aku. Mbak motor aku. Pesawat aku. Nang di luar negeri deh gak tahu ya sakno. Lho ngono lho contohnya itu begitu. Makanya cek nom semangat toh, semangat belajar terus. Ojo mbok entek-entekno senengmu waktu jek kon sik cilik sik nom-nom ngene iki. Halo. Krungu gak iki? Krungu gak iki kupingmu? Rungokno tenan iki. Aku ngomong iki pengalaman, aku ngomong iki gak bocok. Iki apa, Mang? Oh iki lah kebiasaan yang baik tadi udah, kebiasaan tadi. Nah, kebiasaan tadi apa tadi? Balik lagi di pikiran tadi ya. Apa tadi? Pikiran menjadi apa tadi? Ucapan menjadi apa tadi? Tindakan menjadi apa tadi? Biasa menjadi apa tadi? Karakter menjadi apa tadi? Takdirmu itu loh, karena kebiasaanmu. Takdirmu karena kebiasaanmu. Temen nih, takdirmu karena kebiasaanmu. Wis suwe aku ngomong gimana? Akeh nggak sih tak omong no? Mbok lakoni hati-hati kon. Banyak ngak-ngak gitu loh. Ini terakhir ini. Oh, ini terakhir kira-kira. Membuat prestasi menurun, malas belajar, saya kira itu malas beribadah, merasa sudah pandai. Oh, iki lho. Keminter. Bahaya iki lho, keminter. Ngomongi gurune ngomong dhewe, keminter jenenge. Ngomong gak ngrungokno, keminter. Betul? Itu minter lho. Gitu. Kon sinau gak sinau, keminter. Ujian gak sinau, seraper ujian gak sinau, keminter. Proses pinter dewi. Tidak bisa mengatur waktu. Oh tadi itu. Ngangkruk nanggone parkop dolinan. Pemane maring liburan. Liburan manfaatno. Maring kan liburan dawa kan ya. Kelas 3 kan. Manfaatkan dulu Pak Solikin kalau libur itu pergi kemana dulu Pak Solikin? Pergi ke pondok. Golek ilmu nang kono mondok nang kono ngono ben pinter. Lah kon nang omah taulinan tambahan ini kowe liburan to. Wow, tambah ge sepedaan. Wang. Kon nobruk. Ngono. Hati-hati kon. Ya. Salah memilih teman, pergaulan. Hati-hati. Halo, hati-hati arek wedok. Arek hati-hati lanang. Rungono. Ada sekarang ini gejala arek-arek di luar Muhammadiyah pengen ngerusak arek Muhammadiyah. Rungokno tenan iki, rungokno.
Hati-hati kon. Sekarang ada gejala karena rek Muhammadiyah api-api dianggap pinter-pinter, dirusak. Tidak dolinan, jak warkop, hati-hati. Orang yang kadang-kadang maaf, jak ngombe barang, hati-hati. Itu di luar ini Pak Solikin tahu sendiri. Iya, hati-hati kon. Sing wedok hati-hati. Oh, tidak pacaran. Loh iya di luar, iya dirusak. Hati-hati kon. Arek-arek sing wedok-wedok itu. Jadi arek-arek di Muhammadiyah itu hati-hati. Karena apa? Karena dianggap wong Muhammadiyah api-api. Ono sing elek kepengin ngerusak Muhammadiyah, hati-hati kon. Pergaulan hati-hati. Hei, ora saiki. Aku ngomong ini bukan untuk sekarang. Kon kok mari ngene lulus, salah milih sekolahan, salah milih konco. Kon kan sekolahmu kayak terus toh. Iya enggak? SMA kok terus itu hati-hati gitu. Nah ini tidak memiliki cita-cita iki loh. Tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Tadi Pak Solih udah bilang, tak tanya tadi. Tadi kan tak suruh nyari cita-cita. Cita-citamu apa? Belum. Kon malah takon golek cita-cita apa cita-citamu? Apa? Pilot. Ya pilot bagus. Itu tapi yang tegas gitu. Pilot Pak. Ngono. Pilot. Jelas, jelas. Kon apa kon? On. Ya. Apa? Arsitek tadi mau tak takon arsitek ya? Belum. Wis, kon apa? Apa cita-citamu? Apa? TNI. Wah bagus, aku gede ya lewat gede TNI ya. Prabowo. Itu. Nah, iki lho, iki lho. Enggak punya cita-cita tinggi. Nah, tidak sayang kepada orang tua akhirnya. Kau nggak kepengen membahagiakan orang tuamu, rungono, wedok. Orang tua itu pengen anak-anaknya sukses, pengen delok anaknya api. Tadi Pak Solih udah bilang, orang tua itu pengen gitu, anaknya itu rajin sholat, rajin ngaji, disiplin, seneng. Kau njaluk apa dikei? Ya tenan. Tapi kalau kau wis males gitu, wis gak jelas blas GJ dolinan tok wong tua ku ngeki kon duit ku males. Iya enggak kira-kira? Males enggak kira-kira? Kamu tadi mau tak cita-cita apa cita-citamu? Diplomat tadi udah tak tanya tadi. Belum, diplomat. Kon apa? Chef. Oh, bagus. Kon apa? Apa? Desainer. Wow, top lah. Ivan Gunawan. Kon apa? Iki arek kacamata mburi ya. Ya. Apa? CEO. Apa CEO itu? Pengusaha ya, sing duwe perusahaan gitu ya. Wes, adik-adik, saya kira itu. Jadi yang udah Pak Solih sampaikan mudah-mudahan stop ojo tepuk tangan. Kita baca alhamdulillah bil alamin. Nih, wes, sekarang tundukkan kepala, kita akan berdoa. Nggak ada yang ngomong. Jangan ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan arek-arek iki dadekno arek sing stop. Rungokno kabeh aja ngomong. Menengo. Jadikan ya Allah anak-anak hamba ini adalah anak-anak yang soleh solihah, anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang baik. Ya Allah, jadikan mereka ya Allah orang-orang yang paham agama, taat beragama, bisa mendakwakan agama dan membahagiakan kedua orang tuanya. Sing apik amin. Ojo ngomong ya Allah, jadikan anak-anak hamba ini ya Allah, jadikan ulama, zuama, aulia, agnia ya Allah, beri kemudahan mereka bisa menyelesaikan sekolahnya, bisa melanjutkan kuliah sampai S2 sampai S3 dan jadi profesor dan jadi orang yang sukses. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah.
mudahkan urusannya. Coba guyu ae kok coba kae. Lancarkan rezekinya ya Allah. Berikan ya Allah mereka teman-teman yang terbaik. Dan ya Allah bimbinglah mereka hatinya ya Allah, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik ya Allah. Dan ya Allah jadikanlah mereka atau kabulkanlah cita-cita mereka ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Stop. PR. Stop. Jangan ngomong. PR jam 09.35. Tadi kamu kan minta maaf pada orang tuamu, tanya pada orang tuanya jam 9.35 apa yang dikerjakan orang tuamu dan bagaimana perasaan orang tuamu pada waktu itu. Nanti insya Allah orang tua akan jawab, pasti hati orang tuamu senang, tenang, dan insya Allah bahagia. Terima kasih adik-adik sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya, ini mundurnya ya.